Timnas Indonesia terancam gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 jika Myanmar dan Vietnam memutuskan main mata. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan yang sangat menentukan kontra Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk mengamankan satu tiket lolos ke babak semifinal. Sementara itu, Vietnam akan menjamu Myanmar di Stadion Viet Tri, pada waktu yang sama dengan pertandingan skuad Garuda kontra Filipina. Demi mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi, dua pertandingan tersebut akan berlangsung secara bersamaan. Saat ini, Golden Star Warrior masih berada di puncak klasemen sementara grup B dengan raihan 7 poin dari 3 pertandingan. Diikuti di peringkat kedua oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, yang memiliki 4 poin hasil dari 3 laga. Kemudian, Myanmar pun saat ini memiliki poin yang sama dengan tim Merah Putih, tetapi kalah dalam rekor pertemuan. Sementara itu, Filipina berada di urutan keempat dengan 3 poin, dan Laos yang sudah dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2024. Secara matematis, keempat tim tersebut masih memiliki peluang besar untuk bisa lolos dari fase grup. Akan tetapi, ada potensi main mata yang melibatkan Vietnam dan Myanmar untuk menyingkirkan Timnas Indonesia dari turnamen 2 tahunan tersebut. Vietnam dan Myanmar bisa lolos bersama-sama jika meraih hasil imbang. Sementara Indonesia kalah atau imbang saat menjamu Filipina. Namun, skor imbang bisa membuat Timnas Indonesia tersingkir jika hasil akhirnya lebih kecil dari pertandingan Vietnam melawan Myanmar. Misalkan, pertandingan Vietnam melawan Myanmar berakhir dengan skor imbang 1-1. Sementara pertandingan Indonesia melawan Filipina harus 0-0. Begitu juga jika hasil pertandingan Vietnam melawan Myanmar berakhir dengan skor 2-2, maka laga Indonesia harus selesai dengan skor 1-1. Situasi tersebut akan membuat Vietnam lolos sebagai juara grup dengan raihan 8 poin. Sementara Myanmar lolos sebagai runner-up dengan jumlah poin yang sama, tetapi unggul selisih gol. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, yang juga manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengaku tidak khawatir dengan potensi main mata Vietnam dan Myanmar. Menurut dia, kunci keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal adalah meraih kemenangan atas Filipina. Kalaupun mereka mau main mata, kalau kita bisa menang saya kira kita akan bisa lolos. Hitung-hitungannya sama nilainya sehingga sama Myanmar kita menang. Sehingga ya besok itu yang kita berikan motivasi kepada pemain itu YG benar-benar all out. Jangan sampai gak all out, ujar Sumarji. Pengamat sepak bola tanah air, Anton Sanjoyo, kritik Shin Taeyong usai Timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anton Sanjoyo mengakui bahwa performa Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi membuatnya terkejut. Khususnya di babak pertama, di mana Timnas Indonesia dinilai unggul di semua lini atas tim tuan rumah. Performa Timnas Indonesia di laga itu bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan. Terutama lini bertahan, disiplin bermain yang ditunjukkan Jay Idzes dan kolega berhasil membuat Arab Saudi kelimpungan. Namun hanya sampai di babak pertama, karena kondisi paruh kedua pertandingan sangat berbeda. Hal ini disampaikan langsung Anton Sanjoyo di hadapan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, dalam program Kompas Petang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada tim dan Pak Marji, Sumarji, ujar Anton Sanjoyo. Jujur saya terkejut, bukan hasilnya tapi cara bermain Indonesia terutama di babak pertama. Bahkan saya catat itu, sebetulnya Indonesia leading di semua lini, ucap Anton Sanjoyo. Bahwa Arab Saudi tidak bisa melakukan serangan, seperti kebingungan, pemain-pemain Indonesia begitu disiplin. Terutama pemain tengah dan belakang. Menurut saya itu salah satu penampilan timnas senior yang terbaik. Di 45 menit babak pertama, imbuhnya. Menurut Anton Sanjoyo, banyak faktor yang membuat timnas Indonesia menjadi lebih tertekan dengan serangan Arab Saudi.
Selain karena kondisi stamina sudah menurun, satu hal yang paling mengganjal di hati Bung Joy adalah performa pemain pengganti. Menurutnya, pemain pelapis kualitasnya masih berada sedikit di bawah para starter di laga itu. Hal ini merujuk pada performa Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain yang dimasukkan di babak kedua. Cuma memang di babak kedua, Pak Marji, setelah ya kondisinya sudah capek dan segala macam. Indonesia tertekan, untungnya masih bisa menahan imbang ya, ujar Anton Sanjoyo. Tapi catatan saya memang, pemain lapis kedua ini harus ditingkatkan nih Pak Marji. Karena menurut saya, pemain lapis kedua ini levelnya sedikit di bawah yang jadi starter. Bung Joy pun menyentil Shin Tae-yong, sosok yang bertanggung jawab atas naik dan turunnya performa tim Garuda. Baginya, pemain-pemain seperti Marcelino, Hoki dan Sananta sedang dalam top performa tetapi progresnya di timnas terbilang lambat. Shin Tae-yong harus bertanggung jawab atas itu, terlepas dari masuknya beberapa pemain diaspora yang langsung tune in dengan tim, dan itu menurut saya bukan tugasnya Pak Marji, tapi tugasnya Shin Tae-yong. Menaikkan level, karena kita kan punya Marcelino Ferdinand, punya Hoki Caraka, punya Ramadan Sananta. Itu kan sebetulnya yang terbaik yang kita punya sekarang, tapi yang saya lihat kok di bawah Shin Tae-yong ini progresnya agak lambat. Untungnya pemain-pemain diaspora yang begitu masuk, apalagi kalau kita bicara Jay Itzes dan Martin Paes. Begitu masuk tuh langsung tune in gitu, nah ini tertolonglah Pak Marji. Anton Sanjoyo juga mempertanyakan apakah timnas Indonesia akan terus seperti itu ke depannya dengan mengandalkan pemain diaspora. Inilah yang menjadi kritik sekaligus tantangan untuk Shin Tae-yong. Tapi kan situasi seperti itu tidak bisa kita harapkan berlanjut terus dengan sangat konstan, pasti ada naik turunnya. Nah ini menurut saya challenge buat Shin Tae-yong, kalau turun jangan terlalu, kalau naik ya wajar-wajar saja. Sehingga stabil tuh Pak, kemarin tuh kalau bermain seperti babak pertama, saya yakin lolos Piala Dunia Pak, kata Anton Sanjoyo. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh jadi merasa girang karena langkah skuad Garuda menuju laga kontra Australia diiringi oleh sederet kabar baik. Timnas Indonesia telah mengawali petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, dalam pertandingan pertama. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen, yang tembakannya mengenai Sandy Walsh pada menit ke-19. Timnas Indonesia sukses merengkuh 1 poin penting dalam lawatan ke Timur Tengah yang mana menjadi modal penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Laga berikutnya adalah menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, mendatang. Menjelang pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong mendapatkan 3 kabar baik. Justin Hubner bisa main. Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh Justin Hubner pada pertandingan kontra Australia di Stadion GBK nanti, karena hukuman untuk sang bek tengah sudah usai. Sebagai pengingat, Justin Hubner tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong yang memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan pada bulan September ini. Padahal, Hubner tidak bisa bermain untuk laga kontra Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuningnya. Meski begitu, hukumannya sudah usai pada laga kontra Australia dan sang bek Wolverhampton Wanderers tersebut bisa kembali dimainkan Shin Tae-yong. Australia punya modal buruk. Australia memiliki modal buruk menjelang duel kontra Timnas Indonesia, seiring dengan kekalahan di pertandingan pertama mereka. Socceroos menjamu Bahrain pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 5 September 2024, lalu.
Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Australia kesulitan untuk mencetak gol, dan bahkan malah kebobolan akibat gol bunuh diri Harry Souttar pada menit ke-89. Bahkan, Australia bakal kehilangan satu pemainnya untuk laga kontra Indonesia akibat kartu merah yang diterima Kusini Yengi pada menit ke-79. Dua calon pemain naturalisasi terungkap. Informasi pemain naturalisasi tambahan kembali beredar menjelang laga kontra Australia. Maes Hilgers dan Eliano Rogers dipastikan menjadi dua amunisi baru untuk timnas Indonesia. Rumor soal tambahan pemain naturalisasi sudah beredar deras selama beberapa waktu terakhir, dengan beberapa nama bermunculan di media. Namun, pada Kamis, 5 September 2024, kemarin, informasi mengerucut kepada dua nama, dengan Maes Hilgers dan Eliano Rogers dikabarkan sudah mendarat di Jakarta. Pada Jumat, 6 September 2024, malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengonfirmasi bahwa keduanya sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diharapkan untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum bisa dimainkan, hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sementara itu, ribuan pujian diberikan oleh sejumlah supporter dari negara-negara Asia Tenggara seusai timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi. Sebagian dari supporter negara Asia Tenggara itu tak ragu mengungkapkan rasa bangganya dengan pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia digadang-gadang tidak mampu berbuat banyak ketika melakoni laga tandang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini lantaran timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menempati urutan ke-133. Sebaliknya, Arab Saudi yang dinahkodai oleh pelatih kelas dunia yaitu Roberto Mancini berada di peringkat ke-56 FIFA dan berstatus sebagai negara langganan Piala Dunia. Namun, mendapat status sebagai tim yang tidak diunggulkan membuat timnas Indonesia bisa tampil lepas di hadapan puluhan ribu penggemar Arab Saudi, Jumat dini hari, 6 September 2024. Bagaimana tidak, sejak peluit babak pertama dibunyikan, pasukan Shin Tae-yong langsung tampil menekan yang dibarengi dengan kokohnya lini bertahan Jai Itzes. Alhasil, timnas Indonesia sukses mencuri keunggulan terlebih dahulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 yang sebelumnya sedikit mengenai Sandy Walsh. Akan tetapi, keunggulan tersebut tak bertahan lama karena Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui Musab Fas Al-Juair di menit 45.3. Kita lihat, Meski jual beli serangan di babak kedua, namun Arab Saudi dan timnas Indonesia tak mampu menambah keunggulan dan skor imbang berakhir hingga akhir laga. Hasil ini membuat Arab Saudi dan timnas Indonesia kini sama-sama mengantongi 1 poin dengan masing-masing berada di peringkat 3 dan 4 klasemen grup C. Kabar timnas Indonesia yang sukses mencuri poin di markas Arab Saudi langsung sampai kepada negara-negara Asia Tenggara yang turut menyaksikan laga tersebut. Sejumlah supporter Asia Tenggara pun merasa bangga terhadap pencapaian timnas Indonesia yang di luar dugaan merepotkan Arab Saudi. Apalagi timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu sampai ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi timnas Indonesia, hasil ini cukup berarti bagi mereka lantaran sukses mencuri poin di kandang Arab Saudi sekaligus menjadi modal penting jelang menjamu Australia. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah ketika menjamu Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 10 September 2024.